Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan integrated farming system. Dan perkenalkan, nama saya Raken Ahmad Jidan. Saya Nanda Galang Saya, Saputra. saya Amar Arafah. Saya Salwa Nabila. Saya Ella Kurniasari. Pendahuluan. Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik menimbulkan permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam atau pertanian berangsur-angsur menjadi multifungsi. Pemanfaatan lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi berbagai bentuk, termasuk sebagai media pertumbuhan tanaman makanan, persediaan air, rekreasi, perumahan, dan bangunan lainnya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya atau lahan manusia dan faktor tumbuh lainnya, kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Selanjutnya terdapat konsep integrated farming system. Konsep tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada food, yaitu sumber pangan bagi manusia atau beras, jagung, kedelai, kacang-kacangan, jamur, sayur, dan lain-lain. Produk peternak seperti daging, susu, telur, dan lain-lain. Produk budidaya ikan, air tawar, lele, mujair, nila, gurame, dan lain-lain. Dan hasil perkebunan, salak, pisang, kayu, manis, sirsak, dan lain-lain. Yang kedua ada feed, pakan ternak termasuk di dalamnya ruminasia atau sapai, kambing, kerbau, kelinci, ternak unggas, atau ayam, itik, entok, angsa, burung, dara, dan lain-lain. Pakan ikan budidaya air tawar, yaitu ikan hias dan ikan konsumsi, full akan dihasilkan energi dalam berbagai bentuk mulai energi panas atau biogas untuk kebutuhan domestik atau masak-memasak, energi panas untuk industri makanan di kawasan pedesaan juga untuk industri kecil. Hasil akhir dari biogas adalah biofertilizer berupa pupuk organik cair dan kompos. Yang keempat ada fertilizer atau sisa produk pertanian melalui proses domestik maupun pirolisis akan menghasilkan pupuk kompos seperti organic fertilizer. Selanjutnya, Kemudian ada contoh integrated farming system yang kami gunakan yaitu tebu, sapi, cacing tanah, dan biogas. Tebu yang akan diolah menjadi gula dan menyisakan ampas tebu, daun, dan tetes tebu. Umumnya ampas tebu digunakan untuk bahan bakar pemasak. Selain itu digunakan untuk briket, bahan baku bahan kimia. Tetes tebu populer sebagai sumber energi dalam pakan ternak. Penambahan maksimal 5% dalam pakan akan meningkatkan berat badan sapi karena peningkatan jumlah energi dalam pakan. Penambahan 2-5% akan meningkatkan palatabilitas pakan. Dalam industri pakan, molasses juga berfungsi sebagai pembentuk pelet. Jika dicampur dengan pupuk Korea, bungkil kelapa, tepung, batu gamping, dedak padi, gandum, dan garam dapat membentuk UMB yang dapat digunakan sebagai suplemen pakan. Dalam sistem ini, kotoran sapi berfungsi sebagai media pembiakan cacing tanah dan bahan baku biogas. Ternyata, feses sapi adalah media terbaik untuk membiakan cacing tanah karena kandungan protein tercernanya rendah. Sebelum dijadikan media pembiakan, feses tersebut harus difermentasikan selama 3 minggu. Cacing tanah yang dapat dibiarkan ialah Lumbricus rubellus dan Eisenia foetida. Setelah 40 hari dibiarkan, telur dan cacing tanah dapat dipanen. Bahkan media pembiakan cacing tanah juga bernilai ekonomi yang disebut vermicompost.
Penerapan sistem pertanian terpadu. Petani pada umumnya menerapkan sistem ini sifatnya masih parsial atau linear. Artinya, pengolahan masing-masing komponen sistem masih terpisah atau sendiri-sendiri. Misal, ternak saja, atau tanaman saja, atau ikan saja. Padahal, dalam pengolahan sistem pertanian terpadu terdiri atas beberapa subsistem pengolahan, yaitu pengolahan tanaman terpadu, pengolahan nutrien terpadu, pengolahan organisme pengganggu tanaman, pengolahan ternak terpadu. Dalam pengolahan tersebut dibutuhkan adanya teknologi modern yang memudahkan pengolahan pertanian terpadu. Adapun kelebihan dan kekurangan IFS. Kelebihannya, 1. Meningkatkan pertanian tanaman pangan dan menghasilkan lebih banyak kalori makanan daripada peternakan tanaman pangan saja. 2. Mengurangi biaya dan meningkatkan produksi atau pendapatan. 3. Membuat hubungan yang kuat antara produksi tanaman pangan dengan kegiatan sekutunya. 4. Dapat memperbaiki kualitas tanah dan mengurangi ketergantungan pada input eksternal. Kekurangannya yaitu 1. Belum dipahami SPT secara benar oleh berbagai pihak atau petani dan fasiliator. 2. Tingkat hasil dan produktivitas SPT belum meyakinkan petani pada umumnya. 3. Model SPT yang dikembangkan belum sesuai dengan ekosistemnya. 4. Keberadaan integrator dalam SPT belum diperhatikan. 5. Belum ada kajian secara komprehensif dan integralistik berkaitan dengan SPT. 6. Kebijakan pembangunan pertanian belum mendukung secara jelas pengembangan SPT. Kesimpulannya, sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi alternatif bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan serta pengembangan secara terpadu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.